Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Bu Dia berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Dia yang akan mengajak kalian untuk memahami, mengetahui lebih jauh tentang Tuhan dengan tema Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Tujuan layanan ini yaitu untuk memberikan pemahaman tentang kehadiran Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan, serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengannya. Kapan kita ingat kepada Tuhan? Kapan harus dilakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat berdoa atau pada saat kita berkumpul dalam suatu tempat ibadah atau saat-saat kita melakukan doa-doa secara ritual. Tuhan itu selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita, baik saat kita dalam kesusahan maupun saat kita bahagia. Seperti sekarang ini, anak-anak mungkin lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan saat pandemi corona seperti ini. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara dekat, secara bertatap muka. Dari sinilah kita juga bisa merasakan bahwa Tuhan itu juga sebenarnya hadir di tengah-tengah kita. Lalu persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita? Ataukah kita menganggap bahwa Tuhan hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya atau saat kita susah? Biasanya seperti itu manusia. Saat dalam keadaan senang, bahagia, terkadang kita lupa dengan Tuhan. Tapi saat kita sedih, saat kita merasa sengsara, itu kita ingat dengan Tuhan. Atau mungkin justru kita memperlakukan Tuhan itu hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita. Kita hanya siapa Tuhan itu? Mungkin akan berpikir seperti itu. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dia tak terlihat karena maha gaib. Namun kita bisa merasakan kehadirannya pada diri kita, pada diri orang lain, juga pada lingkungan, tumbuhan, dan hewan-hewan. Serta lebih luas, Tuhan itu juga hadir di alam semesta. Dia bisa melihat semua makhluknya. Kita memang tidak bisa melihat, tetapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu terkadang hadir melalui orang lain. Coba saja contohnya, saat kita mengalami satu hal yang tidak mengenakan, contohnya kita kecelakaan, ada orang lain yang menolong. Itu bukti bahwa Tuhan itu juga hadir melalui orang lain. Merasakan kehadiran Tuhan itu bisa mendorong kita untuk lebih mawas diri, serta penuh pertimbangan dan perhitungan saat akan melakukan sesuatu. Kita akan menimbang apakah yang kita lakukan itu baik atau buruk. Kita menyeleksi dan mencermati betul setiap tindakan kita. Jika merasakan kehadiran Tuhan atau Allah, kita akan selalu berada di jalan kebaikan dan menjauhi jalan keburukan. Seharusnya seperti itu. Manusia itu saat merasakan kehadiran Tuhan, kita sebagai manusia harus bisa melakukan tindakan-tindakan itu yang berada di jalan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan itu juga akan terdorong untuk mencintainya dengan tulus dan terus-menerus berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Ia juga akan senantiasa mencintai sesama dan seluruh makhluknya, karena semua itu sejatinya adalah milik dan ciptaannya yang harus kita jaga, kita kasihi, kita sayangi, bukan malah dibenci, dizolimi, dan diperlakukan secara buruk. Seperti kita manusia itu di sekitar kita ada tumbuhan, tugas kita untuk mencintainya, untuk merawatnya, bukan justru malah merusaknya. Ia juga akan selalu menjaga diri dari berbagai keburukan dan merasa malu jika berbuat jahat kepada siapapun. Karena Tuhan itu melihat dirinya. Berbagai tindakan buruk dan jahat terhadap sesama manusia terjadi karena manusia mengabaikan dan menyingkirkan Tuhan dalam kehidupannya. Manusia itu tidak meyakini kehadiran Tuhan, bahkan cenderung menentang orang-orang yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Orang beriman sejati juga akan selalu merasakan kehadiran Tuhan, karena dia menyadari keberadaannya yang membuat dirinya itu akan selalu berada di jalan yang benar. Jadi orang yang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan itu akan selalu berusaha untuk hidup di jalan yang benar. Hidupnya itu akan bahagia karena yakin bahwa Tuhan itu pasti akan menyertainya, membimbingnya kepada kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan, dari kesengsaraan dan penderitaan hidup. Itu artinya bahwa orang-orang itu benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan selalu ada di dalam hidupnya, dalam keadaan apapun, dan dia akan pasrah. Seseorang yang beriman itu akan pasrah kepada Tuhan. Seperti saat sekarang ini, anak-anak mungkin merasakan ya, ini pandemi ini sangat lama. Lalu, Tuhan itu tidak adil. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa harus mengalami seperti ini? Nah, seharusnya dari situ anak-anak juga merasakan bahwa itu juga merupakan satu bagian dari kehadiran Tuhan. Lalu ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, yaitu kita harus berusaha untuk merenung dan berpikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Jadi kita harus selalu berusaha merenung untuk merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir, bahwa Tuhan itu akan selalu menolong dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur atas semua karunia, nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan. Apalagi saat sekarang ini, kita harus sangat bersyukur. Dalam situasi seperti ini kita masih diberi kesehatan. Kita harus sangat bersyukur. Nah, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang. Kesempatan kali ini kesempatan kita lah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Cara yang lain yaitu dengan memperkaya diri, dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, sekarang anak-anak dituntut. Dalam situasi pandemi sekarang ini, anak-anak benar-benar dituntut bagaimana anak-anak mau belajar dengan giat. Meskipun pembelajaran sekarang dilakukan secara daring, jarak jauh. Nah, saat inilah anak-anak itu dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh atau justru malah mengabaikannya. Alah, kan gak dicek sama bapak ibu guru. Ngapain saya harus sungguh-sungguh belajar? Bapak ibu guru gak lihat kok. Nah, Tuhan akan melihatnya. Bagaimana kesungguhanmu di dalam belajar.
Kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, nah sekarang kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitabnya agar ibadah kita itu lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Berikutnya yaitu kita harus berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Tuhan atau ciptaan Tuhan. Tanda-tandanya seperti apa? Sekarang ini juga merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam situasi seperti ini. Ini merupakan campur tangan Tuhan sebenarnya dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, berikut ini bukti tanda-tanda kebesaran Tuhan atau ciptaan Tuhan. Di antaranya, Tuhan menciptakan langit. Langit itu merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun di siang hari, pasti akan merasakan takjub yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Nah, anak-anak pasti setiap hari itu memandang langit yang begitu indah di pagi hari yang cerah. Itu suatu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita sungguh bisa melihat langit yang begitu indahnya, begitu menakjubkan. Pada sore hari itu menjadi agak gelap, kemudian malam hari menjadi begitu gelap. Itu satu kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Sungguh, kita manusia itu tidak bisa tahu, wah kok bisa seperti itu? Bisakah kita menciptakannya? Tidak, hanya Tuhan yang bisa menciptakan itu. Lalu Tuhan juga menciptakan bumi. Bumi dan segala keindahannya itu diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita manusia bisa menempatinya di bumi ini. Bumi dan isinya, di situ ada laut, ada gunung, ada gurun pasir. Itu sangat luas. Itu merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Manusia itu hanya kecil di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan juga menciptakan lautan. Lautan itu adalah laut yang ukurannya sangat luas, bentangan air yang sangat luas. Merupakan himpunan dari air asin yang sifatnya sambung-menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Kalau itu bukan ciptaan Tuhan, bukan satu bentuk atau bukti bahwa Tuhan itu ada, mana mungkin? Siapa yang bisa menciptakan lautan yang begitu luasnya itu? Bahkan di dalam laut itu pun ada kehidupan. Di dasar laut ada kehidupan, ada berbagai macam ikan, berbagai macam makhluk di dalamnya di situ. Yang luar biasa. Mungkin bahkan sampai sekarang mungkin bisa jadi ada beberapa makhluk yang manusia itu belum tahu. Bahkan terkadang kita terkaget-kaget dengan adanya makhluk-makhluk yang ditemukan di dasar laut itu yang mungkin asing atau baru bagi kita. Itu benar-benar menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lalu angin dan hujan. Hubungan angin dengan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi oleh Tuhan itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Walaupun manusia sebenarnya sudah mampu untuk membuat hujan buatan, tetapi hujan alami ciptaan Tuhan itu tetap tidak dapat tergantikan. Bahwa saat ini hubungan angin dan hujan itu adalah angin yang menggerakkan awan, lalu menyatukannya, kemudian membentuk hujan. Nah, butiran air yang berkumpul membentuk awan, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, yang dibawa oleh angin kemudian turun menjadi air hujan itulah. Nah, itu jika bukan Tuhan yang campur tangan atau Tuhan yang membuatnya, manusia tidak akan sehebat itu. Manusia bisa membuat hujan buatan, tetapi tentunya tidak akan
sehebat Tuhan sendiri yang akan menciptakannya. Lalu ada awan. Awan di atas langit itu begitu indah, ada gumpalan-gumpalan. Itu merupakan suatu fenomena yang unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan juga diciptakan untuk melindungi manusia dari terik matahari. Coba terkadang saat kita berada di lapangan dengan di bawah terik matahari, itu saat ada awan itu, aduh, begitu kita merasakan begitu sejuknya, begitu kemudian teduh ya di situ. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Jadi benar-benar Tuhan itu maha ada. Tuhan itu benar-benar ada. Manusia itu hanya merupakan bagian terkecil. Jadi anak-anak, silakan anak-anak mulai memahami, mendalami kembali bagaimana bahwa Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah kita. Jangan takabur. Jangan merasa bahwa kita semuanya bisa melakukan sendiri tanpa Tuhan. Tidak, kita manusia harus selalu merasa kecil di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita itu gak butuh Tuhan. Oh, tidak. Pada kesempatan kali ini, dalam situasi yang seperti ini, silakan anak-anak semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berupayalah untuk semakin merasa rendah kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa kita sudah merasa besar tanpa campur tangan Tuhan. Tidak. Kita kecil di hadapan Tuhan. Kita harus merasakan dalam situasi apapun bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Jangan pernah merasa kecil hati. Situasi apapun, silakan tetap kita berusaha untuk bersyukur. Semakin mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, setelah menerima materi layanan tadi, silakan Bu Diah menginginkan anak-anak melakukan satu kegiatan dengan tujuan yaitu untuk mengenal kebesaran Tuhan melalui ciptaannya. Caranya yaitu atau alatnya, anak-anak silakan untuk menggambar salah satu tumbuhan, sayuran atau hewan yang sangat kecil. Dari situ lalu silakan tuliskan deskripsikan kegiatan yang anak-anak lakukan itu dalam buku kalian. Di situ silakan gambarkan apa yang kamu rasakan. Semut itu binatang yang sangat kecil. Atau mungkin sekarang lagi tren, silakan anak-anak bisa menggambar juga virus corona yang mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Tetapi itu satu kebesaran Tuhan. Silahkan gambarkan. Lalu apa yang kamu rasakan dengan gambarmu itu? Apa yang kamu rasakan dengan adanya Tuhan? Melalui yang benda atau tumbuhan yang kamu gambarkan itu, kamu deskripsikan dengan merasakan kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Tetap semangat, jangan kecil hati. Apapun yang terjadi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selamat belajar, tetap semangat.